Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang dulu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah yang telah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur banyak, terima kasih oh Bapa di surga. Kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia. Kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kuasa-Mu juga melampaui pikiran manusia. Bapak, sekali lagi kami bersyukur. Kami bersyukur banyak, terima kasih. Kami bisa menghadiri kebaktian Paskah ini. Oh Bapak, tiba saatnya kami hendak membaca dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat, dan anugerahkan kekuatan. Mohon juga kiranya Bapa di surga melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah atas segenap jemaat, semuanya dan keluarga masing-masing, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kehendak menjadi dengan sempurna rancangan yang terindah di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya digenapi dengan sempurna atas kami semua, atas keluarga kami, atas segenap jemaat-Mu. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Selamat pagi, Shalom, selamat Paskah. Kita bergembira hari ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan ada yang putus asa. Hapuslah air matamu. Saudara, katakan kepada keluarga saudara, selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan menangis, tetap semangat. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang sudah ditentukan. Ada dua bagian dari dunia baru. Pertama dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan 14. Demikian bunyinya, saya bacakan Roma 6 ayat 5 sampai dengan 14. Sebab itu, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan kamu menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan saya lanjutkan dengan pembacaan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-23. Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 23.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom, selamat hari Paskah. Jangan putus asa lagi, jangan menangis, ya, tetap semangat meskipun pandemi masih berlangsung, ya, dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi jangan putus asa, ya, jangan menangis, ya, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pencobaan, banyak kesusahan, jangan putus asa, ya, tetap semangat. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini hari besar, luar biasa penting bagi umat Kristen, karena kita sesudah hari Jumat kemarin memperingati Tuhan Yesus di kayu salib, ya, mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga itu hari Minggu, Tuhan Yesus dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Haleluya. Nah, saudara, jadi ini kebangkitan Kristus itu menjadi kemenangan kita juga, ya, itu temanya. Kebangkitan Kristus adalah kemenanganku, kemenangan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi ini ada kaitan antara orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya. Ya, nah ini penting, sangat penting. Jadi kata itu Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, ya, itu melalui baptisan, apakah baptisan percik atau baptisan selam tidak menjadi masalah. Melalui baptisan itu kita dipersatukan dengan Kristus. Ya, melalui baptisan itu, apapun caranya, dipersatukan dengan Kristus, baik di dalam kematiannya maupun di dalam kebangkitannya, tapi juga tentu saja di dalam kenaikannya ke sorga. Ya, haleluya. Nanti kita 40 hari lagi kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, nah sekarang kita lagi menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara dikasih Tuhan, itu yang di surat Roma itu, ya, gitu. Jadi kita mengalami persatuan dengan Kristus dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam adanya ke sorga tentu saja. Nah, kalau di dalam surat Efesus itu, jadi Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di kota Efesus supaya mereka itu, katanya, ya, dicelikan mata rohaninya, ya, supaya mata hati menjadi terang dan mendapatkan hikmat dan wahyu dari Roh Kudus, supaya kita lebih mengenal Dia, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus itu, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, begini, di dalam Perjanjian Lama, ya, kuasa Allah yang luar biasa itu dinyatakan di dalam penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, ya. Nah, di dalam semua rancangan, di dalam semua penciptaan itu ada rancangan, ada desain, berarti ada tujuan, ya.
yaitu alam semesta ini tujuannya diciptakan supaya memuliakan Sang Pencipta. Oke. Nah, kemudian kuasa Allah yang dahsyat yang luar biasa itu dinyatakan waktu Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya, keluar dari perbudakan Mesir, kemudian berjalan di tengah-tengah laut, ya, laut Teberau itu, kemudian sampai ke itu Gurun Sinai, lalu nanti diteruskan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang kita kenal sebagai tanah Palestina gitu sekarang, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan itu di dalam perjanjian lama, ya. Allah pencipta yang maha kuasa, Allah pembebas, ya, bagi bangsa Israel itu. Nah, di dalam perjanjian baru itu kuasa Allah yang luar biasa itu pertama dinyatakan waktu Yahweh perjanjian lama itu menjelma menjadi manusia Yesus, ya. Firman Allah yang kekal itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, sesuai kesediaan yang kedua itu di dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu kuasa yang luar biasa. Karena apa? Karena waktu disalibkan Yesus itu kemudian darahnya habis, ya. Yang darah yang tersisa itu pun ditusuk, ya, oleh serdadu itu. Jadi keluar. Jadi semua darah Yesus tertumpah. Kemudian dia dikuburkan, dan dikuburkan itu sudah tidak berdaya karena nggak ada darahnya lagi. Tapi pada hari yang ketiga di minggu itu pagi-pagi Tuhan Yesus sudah bangkit dengan mulia, dengan kuasa, ya, luar biasa, dengan tubuh kebangkitan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi dari tema kita ini, ya, itu kebangkitannya itu adalah kemenanganku. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi kemenangan bagi kita di dalam hal apa? Nah, di dalam pertama itu di dalam pengalaman kita diselamatkan, ya. Jadi kita ikut dalam kemenangan Kristus. Jadi kebangkitan yang ada kemenanganku waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, lalu kita dengan sungguh-sungguh kita mengaku sebagai orang berdosa, membuka hati kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita mengalami kelahiran baru secara rohani, ya. Kita mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita diangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah. Nah, itu yang pertama, itu, ya. Kebangkitan Kristus adalah kemenanganku. Karena apa? Kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita diselamatkan, dan kita mengalami hidup baru dalam Tuhan Yesus, dan kita juga diangkat derajatnya menjadi anak-anak Allah. Lalu Rasul Paulus mengatakan supaya kita juga memahami betapa mulianya panggilan Allah dalam Yesus Kristus, sehingga kita mengalami kelahiran baru dan menjadi anak-anak Allah. Dan kita tidak tahu, katanya, nanti kita di sorga mulianya seperti apa. Karena apa? Di dunia saja kita sudah mengalami, ya, kehidupan yang baru, ya enggak? Nanti di sorga kita menjadi anak-anak Allah yang mulia. Itu yang pertama, Sasa. Dan kalau ada orang mengaku dirinya Kristen, ya, tetapi tidak mengalami kelahiran baru secara rohani, tidak mengalami hidup baru, dia itu sebenarnya dia hanya ikut-ikutan, ya. Dia itu meskipun bisa melayani Tuhan misalnya, ya, tetapi kalau tidak mengalami kelahiran baru, nah, dia itu belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus, belum mengalami kemenangan, dan dia tidak mendapatkan itu kemuliaan yang nanti kekal, ya, di sorga. Oke? Nah, itu yang pertama. Jadi kebangkitannya adalah kemenanganku. Waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mengalami lahir baru. Oke? Nah, kalau tidak dilahirkan baru, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian yang kedua itu kebangkitannya adalah kemenanganku, yaitu di dalam apa? Di dalam hal kita kemudian bertumbuh menjadi kuat, ya, menjadi murid-murid Yesus yang bertumbuh dan terus bertumbuh, dan kita menjadi kuat di dalam iman, di dalam kasih dan pengharapan, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan dengan begitu kita bisa mengalahkan kuasa iblis, ya, tipu daya iblis itu. Kita bisa mengalahkan kuasa dosa, kita bisa mengalahkan juga belenggu-belenggu kesia-siaan. Nah, saudara dikasih ini sangat penting, ya. Kebangkitannya adalah kemenanganku, karena kuasa kebangkitan Tuhan itu menyertai orang percaya, menyertai anak-anak Tuhan, menyertai murid-murid Kristus, ya. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa
nafsu dunia, kuasa kesia-siaan, belenggu-belenggu. Nah, ini sangat penting saudara dikasih Tuhan ya. Jadi itu marilah kita terus memanfaatkan dan kita berdoa supaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu terus menolong kita bertumbuh sebagai murid ya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen ya, tapi menjadi murid-murid Yesus, sudah mengalami kelahiran baru lalu bertumbuh dan imannya menjadi kuat ya. Kalau imannya kuat, kita bisa mengalahkan ya itu belenggu-belenggu iblis, tipu daya iblis, belenggu segala macam belenggu dosa ya. Nah, ini sudah banyak kesaksian ya, sudah banyak kesaksian. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bagi murid-murid Tuhan yang sudah bertumbuh itu ya, nah, dia bisa meninggalkan itu ya kehidupan yang lama ya, belenggu-belenggu apa tuh dulu ya, dulu perbuatan-perbuatan yang najis yang memuliakan nama Tuhan itu kita udah tinggalkan ya enggak, pergaulan-pengaruhan yang salah ya kita udah tinggalkan ya. Ada orang yang dibelenggu gitu ya dengan itu dosa-dosa yang memalukan itu, tetapi begitu dia sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apalagi sudah bertumbuh imannya jadi kuat ya, nah itu bisa mengalahkan ya belenggu itu, belenggu hawa nafsu itu ya. Dan juga ada yang tadinya terbelenggu oleh nafsu keserakahan, judi nggak bisa lepas ya, sampai tangannya dipotong katanya dia mau lepas nggak bisa. Tapi begitu dia percaya Tuhan Yesus dan bertumbuh imannya jadi kuat, dia bisa ya terbebas dari belenggu perjudian. Ada lagi yang dari belenggu minuman keras ya, mabok-mabokan. Ada belenggu apa itu dugem ya, kehidupan malam yang ayo itu ya terus-terusan begadang di tempat-tempat glamor gitu ya. Tapi begitu imannya sudah kuat dan kasihnya bertambah baik kepada Tuhan baik kepada sesama manusia, nah dia dibebaskan itu ya. Ada lagi juga ada yang belenggu pornografi. Nah, ini ingat ya, kalau iman kita sudah kuat, kasih kita kepada Tuhan sudah kuat, kasih ya. Nah, dan bukan itu saja, pengharapan katanya ya, pengharapan untuk kita Tuhan Yesus datang kembali gitu ya. Kita sudah kuat, makin mantap ya. Kita tinggalkan dah itu semua belenggu ya, hal yang tidak baik. Ada juga yang apa? Yang dibelenggu oleh kebencian, oleh dendam ya, oleh sifat-sifat yang jahat gitu. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan menolong kita bertumbuh ya, sehingga kasih itu bertambah-tambah ya, baik kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia ya. Nah, ini yang kedua, kebangkitan Kristus itu adalah kemenanganku ya, bisa mengalahkan itu tadi kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa belenggu-belenggu ya, itu yang mengikat kita dulunya. Tapi kalau iman kita sudah kuat, kasih kita sudah kuat, pengharapan kita sudah kuat, kita dibebaskan. Maka surat Roma bilang ini anggota tubuh kita ini ya, anggota tubuh kita ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu untuk menjadi senjata kebenaran ya. Kita tidak mau lagi tuh mengulangi ya perbuatan-perbuatan yang memalukan itu ya, atau belenggu-belenggu itu kita sudah lepas, kita sudah tinggalkan lah, sudah goodbye ya. Nah, sekarang yang ketiga, kebangkitannya adalah kemenanganku. Itu apa maksudnya? Kita dilibatkan oleh Tuhan Yesus untuk ambil bagian dalam amanat agung ya. Amanat agung itu apa? Itu menyelamatkan jiwa-jiwa dan menjadikan segala bangsa itu menjadi murid-murid Tuhan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ada cukup banyak orang Kristen yang menikmati anugerah Allah, menikmati berkat Tuhan ya, sudah bertumbuh, tapi dia tidak terbeban untuk ambil bagian dalam amanat agung ya. Jadi dia hanya menikmati anugerah Tuhan untuk dirinya sendiri, menikmati berkat Tuhan untuk dirinya sendiri. Padahal itu di sekeliling kita itu banyak jiwa akan binasa. Banyak jiwa di antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum akan binasa karena mereka itu betul-betul sudah dibelenggu oleh dosa, oleh kesesatan, oleh kenajisan, oleh kejahatan. Mereka itu seperti berduyun-duyun akan masuk ke dalam neraka ya. Tapi kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mata hati kita juga diterangi ya. Lalu kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu membuka cakrawala dunia baru, cakrawala kekekalan, keabadian, jendela keabadian sudah dibuka oleh Tuhan Yesus ya. Lalu kita melihat juga jiwa-jiwa yang akan binasa. Nah, saudara dikasih Tuhan,
Maka marilah kita mulai dengan mendoakan jiwa-jiwa yang akan binasa itu. Semoga Tuhan menyelamatkan dalam segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi ini ya. Dan melalui doa-doa kita ambil bagian. Tapi jangan hanya sampai di situ ya. Kita juga membagikan ya berkat Tuhan, perpuluhan kita untuk menunjang ya amanat agung, pekabaran Injil dan pemuridan misi di segala bangsa dan suku di dunia ini ya. Jadi jangan hanya menikmati anugerah berkat. Boleh kita menikmati anugerah berkat Tuhan, tapi ingatlah itu jiwa-jiwa itu, dan ingatlah juga ini perintah Tuhan ya untuk menjadikan segala bangsa itu murid. Lalu saudara dikasih Tuhan, kalau kita ada kesempatan bersaksi, memberitakan Yesus, beritakan. Kenapa? Kesaksian kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Waktu mereka tahu, oh betul ya, Tuhan Allah itu mau menebus dosa ya. Oh, mereka bilang, oh betul ya, Tuhan Yesus betul-betul ya mau menyelamatkan. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Betul, kita kasih tahu. Jaminan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menggantikan umat manusia di kayu salib dan sudah bangkit dari antara orang mati. Nah sekarang banyak kesaksian ya, juga orang-orang Arab di Timur Tengah ya, juga orang-orang di Indonesia juga banyak yang tadinya begitu keras ya, membenci Kristen, membenci Yesus atau menolak Yesus, tetapi kemudian mereka tahu Yesus itu sudah disalibkan untuk menembus dosa ya, dan sudah bangkit dari antara orang mati. Nah saudara kasih Tuhan, jadi ini yang ketiga ini, kebangkitannya itu adalah kemenanganku, yaitu dengan kita mengambil bagian di dalam amanat agung itu ya, dalam memberitakan Injil, bersaksi, dan juga memuridkan orang percaya. Nah saudara kasih ini ada 3 poin itu ya, dari kebangkitannya adalah kemenanganku, yaitu dalam hal apa? Kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalami kelahiran baru sesudah kita menerima Tuhan Yesus ya. Dan betapa mulia ya, nanti kita menjadi anak-anak Allah di sorga itu luar biasa. Di dunia pun kita sudah diangkat derajatnya. Dan yang kedua ya, kebangkitannya adalah kemenanganku, karena kita terus bertumbuh menjadi kuat dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan ya, dan kita dibebaskan dari kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa belenggu ya, itu tadi yang memalukan itu ya. Nah, kita dengan kuasa kebangkitan Yesus kita bisa lepas, kita tinggalkan ya, kita lepaskan itu ya. Nah kemudian yang ketiga itu ya, yaitu kebangkitannya adalah kemenanganku. Nah kita mulai melihat keabadian kebangkitan Yesus, kita mau ambil bagian di dalam amanat agung ya, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa itu berharga, dan memuridkan orang percaya ya. Nah, sekali lagi selamat hari Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenanganku, kemenangan kita ya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah saudara, mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan berita yang luar biasa tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Bapa di surga yang luar biasa, bukan hanya menciptakan langit dan bumi, bukan hanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tapi juga Engkau datang menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Engkau yang juga membebaskan kami orang yang percaya dari segala belenggu iblis, belenggu dosa, belenggu hawa nafsu, segala macam belenggu. Dan juga kami akan nanti pindah ke dalam surga yang mulia, dan juga kami betul-betul mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sampai kami selesai mengambil bagian di dalam amanat agung-Mu. Kami bersyukur, berdoa, berserah, menyerahkan diri kami, keluarga kami, dan segala jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Masukkan ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.